nasional. Nah, ini nanti boleh linknya dibagi juga. Jadi kalau ada teman-teman mahasiswa yang mau menjadikan COVID untuk ide tulisan skripsinya, data ini adalah data aktual, bisa dijadikan salah satu referensi bagaimana perilaku 3M. Ini bergerak terus setiap hari. Per bulan ya? Wah. Iya, dari Oktober kemudian sampai September nih. Bergerak terus. Masih naik turun. Bisa kita lihat juga misalnya ini apa nih? Berarti Papua tadi baru Papua Barat ya, Sorong sepertinya. Iya. Nih. Jawa Barat ya, Karawang Barat. Tanjung Pura. Jadi sampai desanya bisa kelihatan. Gitu. Kalau Papua ya, Papua mana Papua? Papua. Papua. Encang tuh sebelah mana? Papua Barat. Di sini. Bukan, itu Papua Barat, Mbak. Lagi itu daerah Timika kayaknya, wis. Kayaknya. Contoh ya. Di titik ujung, pokoknya ujung kanan. Naik lagi. Kanan atas ya. Naik lagi. Ya, di daerah situ. Mana nih? Belum ada ya datanya. Data tidak tersedia. Tidak tersedia, belum berjoin sepertinya. Iya. Sayang sekali. Kalau datanya ada tuh bisa masuk tuh jadi referensi. Iya. Kalau teman-teman mahasiswa mau isi ini bisa saja, nanti saya kasih linknya. Ini berbeda sama yang tadi laporan WhatsApp-nya. Jadi silakan aja diisi di situ menu-menunya kan yang terbuka untuk masyarakat umum. Artinya pengawasannya itu dari masyarakat ya? Ada yang memantau kemudian bisa dilaporkan di sini? Iya, betul. Jadi misalnya ada yang jalan-jalan kah, pergi makan, terus lihat ada yang melanggar prokes, nah makanya datanya lebih aktual. Iya, ini justru yang merah nih, yang Jawa Barat yang merah. Padahal kayaknya di Papua masih banyak aja yang nggak pakai masker. Nah, Papua ini masih menjadi perhatian nih. Datanya belum ada, jadi apalagi mau PON. Yang ikut relawan PON mungkin sebenarnya bagusnya juga diikut sertakan ke sini kan, kita lagi antisipasi sebenarnya, takutnya after PON ini ada peningkatan kasus, masih waspada di situ juga. Jadi kalau ininya bisa di-share, teman-teman mahasiswa juga bisa melaporkan yang mengikuti kegiatan-kegiatan PON, apakah semuanya terjamin protokol kesehatannya atau ada kelalaian. Nanti saya kirimkan ya. Ya, ayo yang lain silakan bertanya. Hasil sharingnya Mbak Ilmi memang lingkupnya tingkat nasional. Kalau sama Mbak Ilmi targetnya besar sekali. Saya juga melihat dari awal bagaimana kerja kerasnya sampai ke Kemenkes, kemudian mainnya ke Kementerian Agama juga, sampai se-Indonesia ya, hampir semuanya dicakup sama programnya Mbak Ilmi. Jadi bisa terbayang butuh dananya berapa, butuh menggerakkan banyak kepala di situ, tapi syukurnya bisa berhasil dengan kunci bermitra dan advokasi itu. Kita kasih kesempatan dulu 2 orang minimal. Ayo untuk bertanya tentang strategi penanggulangan COVID. Mbak Ilmi, saya ingin bertanya, tapi nggak tahu apakah ini masuk logika, kayaknya masuk logika sih. Silakan Musdalifah. Lebih ke arah pendapat sih Mbak, untuk Mbak Ilmi. Kan sekarang Mbak Ilmi kan informasi tentang COVID kan merajalela di mana-mana ya gitu. Pertanyaan saya tuh, apakah sekarang media gitu, maksudnya media edukasi COVID, mau itu berupa poster ataupun lain-lainnya, itu masih berperan penting nggak sih di masyarakat? Apakah dia masih berpengaruh besar atau ada hal lain yang dilakukan selain melalui media itu?
Gitu, Mbak. Ini tuh pertanyaan saya, Mbak. Begini, kalau soal media, sebenarnya untuk yang sekarang kita udah mulai bisa melihat masyarakat ini sudah beberapa waktu awal-awal tahun 2021 mereka sudah banyak yang mulai jenuh. Ya, udah mulai jenuh COVID, bahkan baru orang datang melakukan edukasi itu udah mulai langsung ditolak. Ya, apalagi sampai ngasih selebaran COVID gitu. Mereka udah tahu, rata-rata udah semuanya udah terinfokan gitu. Sehingga di sini pesannya berubah, sedikit berubah. Ada peran kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah misalnya vaksin. Jadi pesannya sudah berubah. Mereka tetap membutuhkan, tetapi pesannya bergeser. Jadi sekarang pesannya lebih ke vaksinasi. Di vaksinasi, pesannya tidak hanya meminta masyarakat untuk vaksin, tetapi masyarakat ada banyak vaksin ya, ada banyak kriteria vaksin, ada banyak merek vaksin juga. Di situ kita pesannya juga adaptasi. Masyarakat harus bisa memahami vaksinnya yang mana yang dibutuhkan, yang sesuai dengan mereka. Kemudian beralih ke pembelajaran tatap muka ya, sudah ya sekarang pesannya. Jadi media itu perlu, tetap perlu. Namun pergeseran pesannya itu harus mengikuti tren yang ada di masyarakat. Trennya itu kita lihat dari mana? Pertama dari kebijakan pemerintah. Kayak misalnya level PPKM juga. Kalau dulu bukan PPKM namanya, apa ya dulu namanya? PSBB. Ya, PSBB sekarang sudah ke PPKM. Artinya ada berubah pesannya. Nah, ini pesannya itu justru yang dinamis. Nah, kita sebagai seorang promotor kesehatan harus bisa melihat ini, kecenderungan ini, pesannya sekarang kemana. Kalau sekarang ya kita bicara soal kekurangan oksigen, mungkin sudah nggak ini lagi karena isu kekurangan oksigen itu sudah berkurang. Iya. Dulu dahsyat-dahsyatnya waktu Iya, kita benar. benar-benar naik puncaknya itu sampai sehari itu ada 50.000 kasus, 40.000 kasus. Sekarang sudah mulai reda di situ. Karena rata-rata masyarakat sudah divaksin. Udah berapa persen masyarakat yang udah divaksin. Kalau dulu dapatkan vaksin aja susah gitu. Tapi sekarang masyarakat udah, karena kita harus, karena kembali lagi ke kebijakan pemerintah mewajibkan kita datang ke tempat, syaratnya harus vaksin. Perjalanan syaratnya harus ada kartu vaksin. Syaratnya harus ada sertifikat vaksin. Sehingga ada kebutuhan masyarakat. Nah, kita harus berpikir sistem ya. Kalau melihat, mengcapture masyarakat harus berpikir sistem. Dulu mungkin pemerintah bisa jadi belum kepikir sistem apa yang membuat masyarakat patuh. Belum terpikir, sehingga dari segi kebijakan agak longgar. Terserah, bebas mau vaksin iya, enggak iya. Tidak ada mensyaratkan mewajibkan kartu vaksin atau sertifikat vaksin di berbagai tempat. Gitu. Nah, tetapi sekarang udah mulai nih kelihatan pemerintah sudah mulai berpikir sistem. Kita bisa mengontrol mobilisasi masyarakat kalau ada kebijakan yang mengikat. Nah, kebijakan mengikat itu apa? Ya itu tadi, sertifikat vaksin harus ditunjukkan di mal-mal kah, atau di kalau kita beli pesawat, tiket pesawat atau tiket kereta itu harus ada. Gitu. Sehingga akhirnya mau tidak mau
karena kebijakan sudah seperti itu, masyarakat menyesuaikan karena itu sudah menjadi kebutuhan mereka. Akhirnya testing turun. Harga testing maksudnya. Harga tes turun, padahal dulu itu menjadi komoditi bisnis yang luar biasa ya. Wah, iya. Tapi sekarang sejak adanya keterlibatan pemerintah untuk mengatur harga, akhirnya itu harga turun menjadi sesuai dengan kemampuan masyarakat. Itu bisa jadi loh nanti kita hidup berdampingan dengan COVID. Seperti halnya kita benar. berdampingan dengan Malaria, TB. malaria ya. Bukan menjadi pandemik lagi, bisa jadi menjadi endemis. Nah, itu seorang public health harus bisa memiliki analisa seperti itu. Berapa kemungkinan kita selesai dari pandemi, berapa tahun? Dulu analisa kita berdasarkan positivity rate, kemudian case fatality rate. Awal-awal epidemiolog bilang kita selesai September 2019 di waktu itu. Ternyata diperpanjang ya. Diperpanjang terus. Lanjut lagi, akhirnya sekarang juga ada analisa bahwa mungkin kita 5 tahun baru bisa selesai. Iya, 5 tahun dari Menkes atau Prof Wiku ya, Ketua Satgas yang menyebutkan 5 tahun baru kita bisa bebas dari pandemi. Nah, itu kan artinya kita harus sudah siap berdampingan dengan COVID. Ya. Kembali lagi, kalau kita back to media, ya media itu menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Jadi tetap adaptif gitu. Medianya tidak hanya media 3M plus itu mereka udah pada tahu, tetapi pesan mana lagi yang perlu ditekankan ke masyarakat. Siap. Bagaimana Musdalifah? Oke, Bu. Kasih Mbak Ilmiah. Iya. Ada lagi kah? Mengingat waktu juga ya, mereka setelah ini akan ada kuliah lagi. Jadi kita coba, apakah masih ada pertanyaan? Ada Ibu. Ada, yuk kita Magayang, silahkan. Ibu, saya mau bertanya di sini. Ada dua hal. Yang pertama itu media itu lebih banyak sekarang itu sudah abaikan pandemi COVID-19 sudah abaikan, lalu lebih hebohnya itu vaksin. Jadi masyarakat ya lebihnya mereka anggap sudah pandemi sudah selesai. Tidak ada lagi. Jadi orang media juga semua vaksin. Jadi itu mungkin dari faktor apa yang tolong jelaskan itu yang pertama. Yang kedua menyangkut dengan vaksin. Ada di Pandara Sentani itu ada kedapatan dengan masyarakat dengan ada petugas itu. Karena mereka ada jelaskan juga diwajibkan untuk naik pesawat itu kan harus divaksin. Jadi Ibu, masyarakat mereka nantang, Pak, kesehatan itu kan hak. Jadi saya tidak mau divaksin, jadi itu hak saya. Terus ada yang bilang juga itu kan petugas itu kewajiban. Jadi kita sebagai tenaga promotor sebagai kewajiban kita lakukan. Tapi masyarakat kalau menolak seperti itu mungkin dari Mindri atau ini bagaimana? Mungkin dibalik itu Ibu bisa jelaskan. Saya bingung di situ. Jadi terima kasih. Ya, menarik sekali pertanyaannya. Ini sesuai dengan apa yang sering terjadi di lapangan ya Mbak ya. Bagaimana penolakan berbicara tentang hak untuk menolak divaksin. Nah, bagaimana kira-kira strategi dari pembuat program untuk melihat masalah-masalah seperti itu. Silahkan Mbak Ilmi. Betul. Nah, inilah yang saya bilang tadi adalah tantangan seorang promotor kesehatan. Jadi kita harus pertama kita harus saya jawab nomor 2 dulu ya tadi ya. Harus kenali dulu lingkungan mereka. Kenapa bisa mereka berpendapat seperti itu? Pasti ada background. Backgroundnya apa? Kenapa dia ngomong seperti itu? Pasti kalau orang bilang seperti itu, kita harus bisa melihat faktor sosial ekonomi juga.
faktor sosial ekonomi mereka seperti apa. Bisa jadi mereka bilang seperti itu karena mereka udah jenuh dengan COVID. Kemudian mereka butuh kerja. Ya. Kemudian faktor budaya. Faktor budaya, apakah orang situ pemuka agamanya juga tidak ada mitos-mitos khusus untuk vaksin? Apakah mereka tidak terpengaruh dengan tokoh-tokoh agama yang di situ atau tokoh-tokoh adat? Banyak juga tokoh-tokoh adat yang anti vaksin. Apakah orang ini termasuk orang yang taat terhadap tokoh adat itu? Nah, disitulah kita harus gali. Setelah kita menggali, sudah tahu masalahnya ada di mana, maka kita bisa menyimpulkan penyebabnya mana, penyebab perilakunya apa, penyebab lingkungannya apa. Gitu. Baru setelah ketahuan penyebab perilaku dan lingkungannya apa, baru kita bisa melihat elemen-elemen yang berkompeten untuk menjangkau mereka siapa. Tokoh-tokoh masyarakat, key person-nya mana. Setelah itu baru kita bisa meng-create program berdasarkan saran dari orang-orang yang bersangkutan. Kalau memang mereka lebih taatnya oleh pemuka adat, berarti kita harus masuk edukasi kesehatan ke komunitas adat itu. Apakah kita insert di ceramah, misalnya hari Minggu, ibadah di gereja, kayak gitu ya. Insert ketika pasturnya ceramah, itu tolong di-insert agar mereka ikutan vaksin. Tolong di-insert bahwa vaksin itu merupakan perintah Tuhan dan lain-lain. Jadi di situ pendekatan promosi kesehatan diperlukan. Karena promosi kesehatan itu jangan terkesannya hanya, maksudnya edukasinya secara formal, memang penyuluhan. Tidak melulu seperti itu, tetapi insert di acara-acara keagamaan itu bisa menjadi salah satu strategi edukasi. Makanya tadi di beberapa tampilan dashboard itu kan terlihat ya, dari dialog kah, dari apakah, kayak gitu. Justru komunikasi yang efektif itu dari situ. Dari misalnya dialog antara kader, yang kalau memang mereka menganggap bahwa kader masyarakat itu memang didengar, berarti dialog dengan kader dan masyarakat itu penting untuk perubahan perilaku. Kalau memang di pertemuan-pertemuan keagamaan menurut mereka penting, berarti ceramah-ceramahnya pastor, ceramah-ceramahnya kiai itu penting. Nah, disitulah pakainya pakai lingkungannya yang berbeda. Terus baru tadi yang media ya, apa tadi yang pertanyaan pertama? Yang pertama apa tadi, Itam? Yang kedua tentang hak sudah dijawab, bagaimana pendekatan ke tokoh-tokoh agama. Media vaksin lebih heboh daripada media COVID itu. Gebiar memang fokusnya ke vaksin. Iya, media vaksin lebih heboh. Karena memang target pemerintah lebih gencar vaksin ya. Vaksin sekarang, betul. Iya, untuk kekebalan komunitas 75% minimal, sedangkan capaian vaksin sangat masih minim sekali gitu, karena pemerintah masih pakai pendekatan konvensional, yaitu vaksin ditaruh ke puskesmas, sedangkan orang banyak yang takut untuk datang ke puskesmas, orang banyak yang takut untuk datang ke rumah sakit karena takut tertular di situ justru gitu. Akhirnya banyak yang datang ke klinik-klinik kecil. Kenapa klinik-klinik kecil tidak dimanfaatkan juga untuk vaksin, naruh dosis vaksin di situ. Terus masyarakat juga banyak yang lebih yakin bahwa vaksin yang dibawa oleh tokoh-tokoh agama itu lebih berkah misalnya ya. Vaksin. Jadi kenapa nggak melibatkan tokoh-tokoh ormas untuk vaksin? Gitu. Selama ini kan justru ormasnya yang inisiatif untuk
menggandeng pemerintah kayak gitu. Bukan langsung di drop dari pemerintah menggandeng ormas kayak gitu. Terus kalau memang komunitas-komunitas adat lebih didengar, kenapa nggak minta mereka untuk menjadi penyelenggara vaksin kayak gitu. Nah, di situ artinya pendekatannya tidak bisa konvensional lagi kalau sudah pengennya mencapai 75%. Dan lagi-lagi, untuk mencapai 75% berarti harus juga dengan dosis yang sudah tersedia gitu. Nah, sedangkan selama ini dosisnya itu belum full tersedia gitu. Itu juga menjadi Kalaupun masalah datang, kadang-kadang. iya, kalaupun datang ternyata datang itu baru 1 bulan baru bisa digunakan karena dia harus diolah di Bio Farma. Nah, distribusinya juga ternyata masih ada Tidak merata ya. tidak merata gitu. Jadi, Itu seperti yang tadi Mbak Ilmi ceritakan, begitu minta ke Kemenkes ternyata dosis habis. Jadi ada banyak betul. kendala juga. Memang kalau kita bicara pemerintahan, karena dulu memang saya terlibat di pemerintahan, tidak semudah itu. Memang banyak alur birokrasi itu yang justru menyulitkan kita gitu. Dan terkadang ya masyarakat umum mungkin menilainya oke, Kementerian Kesehatan, siapapun orang Kementerian Kesehatan bahwa mereka harus bisa berperan ini, padahal di Kementerian Kesehatan ada bidang A, bidang B, bidang C, bidang D, dan lain-lain gitu. Jadi itulah kesulitannya kalau di kementerian atau di pemerintahan kayak gitu. Birokrasinya. Betul sekali. Walaupun komitmen Pak Jokowi ini memang lebih mensederhanakan birokrasi ya sekarang. Itu tetap aja masih ada hal-hal seperti itu. Ya. Bagaimana Dek Itam? 2 pertanyaannya yang sesuai dengan di lapangan mungkin yang dia lihat ya, sudah dibantu jawab oleh Mbak Ilmi. Sangat puas. Ya, sangat puas. Ini sangat mohon maaf karena kita keterbatasan waktu. Kalau dibuat webinar mungkin bukan di hari kuliah, mungkin waktunya lebih banyak untuk tanya jawab. Tapi karena ini jam berikutnya jam 3 juga sudah ada jadwal kuliah, makanya tanya jawab juga jadi terbatas, sharingnya mungkin dicukupkan di pertanyaan dari Musdalifah juga dengan Itam. Ya, jadi pada intinya apa yang di-share oleh Mbak Ilmi ini sesuai dengan apa yang di lapangan. Apa yang ada di lapangan tentu kita berdasar pada teori ya, ABGK tadi, advokasi, bina suasana, gerakan masyarakat, hanya kemitraan ya. Jadi skill-skillnya teman-teman ini sebagai calon lulusan Kesmas yang mungkin mendalami promosi kesehatan tuh harus punya skill itu, harus menjadikan ABGK sebagai dia punya pedoman. Terus harus bisa adaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar. Nanti ditaruhnya di hutan misalnya kayak tadi Mbak Ilmi bilang, atau ditaruhnya di perkotaan, itu harus bisa menyesuaikan diri. Harus bisa berpikir, harus bisa kreatif, media-media apa yang bisa saya gunakan sesuai dengan karakteristik masyarakat yang dihadapi. Begitu. Dan jangan lupa selalu mulai dengan data, selalu mulai dengan penyebab masalah ya Mbak ya. Jangan membuat program jangan membuat program di belakang meja. Dulu kita sering dengar seperti itu. Kalau membuat program di belakang meja itu biasanya tidak efektif. Maka harus turun dulu ke lapangan, lihat faktanya seperti apa, barulah kita susun programnya. Harus seperti itu ya. Sekali lagi mungkin saya langsung berterima kasih untuk Mbak Ilmi yang sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Mbak Ilmi ini sebenarnya dari semester lalu sudah saya minta loh, tapi banyak sekali kegiatan, kemudian yang beberapa bulan sebelumnya juga habis lahiran ya Mbak ya, masih hektik dengan si baby, jadinya tertunda sampai di semester ini alhamdulillah sudah bisa join untuk sharing dengan teman-teman mahasiswa. Mungkin nanti next time kita akan coba cari materi-materi lain yang mungkin bisa dibantu. Soalnya Mbak Ilmi punya semua pengalaman ini, bisa kita gali. Baik, mungkin itu saja ya pertemuan kita di sesi hari ini untuk current issue promosi kesehatan. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Ilmi, juga untuk teman-teman mahasiswa. Kita beri applause untuk Mbak Ilmi yang sudah hadir. Ya, terima kasih banyak Mbak Ilmi untuk informasinya. Ya.
Oke, kalau begitu, kalau misalnya mau ada pertanyaan nanti boleh dikirim ke Ibu, nanti Miss Dalifa kirim ke Ibu, terus kita via WA saja dengan Mbak Ilmi, kalau masih ada yang penasaran. Oke, kalau begitu kita tutup perkuliahan kali ini, teman-teman mahasiswa boleh leave untuk melanjutkan perkuliahan berikutnya. Kita tutup. Screenshot dulu kali Oh ya. iya, betul. Kita aktifkan kamera dulu, senyum dulu semuanya. Biasanya yang tidak aktifkan kamera takut jaringannya. Oke, sudah muncul ya. Kita screenshot 1, 2, 3. Oke. Baik, sudah diabadikan kegiatan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat, selamat siang semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat siang.